عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk pembahasan tentang pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika Nabi SAW menaiki untanya, maka sahabat-sahabat Al-Ansar meminta Rasulullah SAW untuk tinggal di tempat mereka. Setiap kabilah yang dilewati oleh Nabi SAW bermohon dan meminta kepada Nabi untuk bagaimana Nabi singgah di tempat mereka, menginap di tempat mereka. Namun Rasulullah SAW mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta tersebut berjalan, karena sesungguhnya unta tersebut sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga unta tersebut berhenti dan menderum di sebuah tempat milik dua anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal. Disitulah tempat dibangunnya Masjid Nabawi yang saat ini kita lihat. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya tempat tersebut adalah milik kedua anak yatim, maka Nabi SAW menawarkan harga untuk membeli tanah tersebut, dan tanah ini dipakai untuk menjemur kurma. Maka Rasulullah SAW menawarkan untuk membeli tanah tersebut. Maka kedua anak yatim ini mengatakan, la bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Kami tidak akan menjual tanah ini ya Rasulullah, tapi tanah ini kami akan berikan kepadamu. Kami akan hadiahkan kepadamu untuk membangun Masjid Nabawi. Fa'aba Rasulullah SAW an yakbalahu minhuma. Dan Nabi SAW ketika mendapatkan penawaran seperti ini, Nabi SAW tidak mau, dan Nabi menolak. Nabi inginkan tanah itu dibeli oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu bersama bahwa Nabi SAW adalah seorang yang tidak akan menolak pemberian hadiah. Tapi untuk perkara ini Nabi SAW tidak mau. Nabi ingin membeli tanah tersebut, ya, untuk dibangunkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dibeli oleh Rasulullah SAW. Karena ini akan dibangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi amal jariyah. Jadi Nabi tidak mau menerima pemberian tersebut. Nabi inginkan untuk dibeli. Ya. Begitulah seorang muslim, bahwa yang namanya kebaikan ya harus dia korbankan hartanya. Apalagi ini berkaitan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan di dalam riwayat yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi katakan, "Thaminuni," berikan tawaran harga tersebut dari tanah yang kalian akan berikan kepadaku. Aku ingin membayar tanah tersebut.
Faqalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Tapi mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, demi Allah kami tidak akan jual tanah ini. Kami tidak akan mintakan harga dari tanah tersebut. Tapi kami inginkan tanah ini diberikan, dan kami ingin menginginkan harga dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami ingin menginginkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar ini menjadi amal jariah kami yang kemudian itu terus mengalir kepada kami. Dan Rasulullah SAW membayar harga tanah tersebut sebanyak 10 dinar, dan itu diberikan kepada kedua anak yatim tersebut. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaifa kana Rasulullah SAW yusalli? Sebelum dibangunnya Masjid Nabawi, sebuah pertanyaan, lantas di mana Nabi SAW melaksanakan sholat? Kita tahu bersama bahwa ketika Masjid Nabawi dibangun, Nabi SAW itu tinggal di rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, pertanyaannya, di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat sebelum berdiri Masjid Nabawi? Ternyata Rasulullah SAW itu sholat fi marabidil ghanam. Nabi SAW itu melaksanakan sholat di kandang kambing. Jadi ketika masuk waktu sholat, Nabi SAW itu sholat di kandang kambing. Dan kita tahu bersama, kandang kambing tempat yang diperbolehkan kita untuk sholat di dalamnya, kecuali kandang apa? Unta. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada kotoran kambing, tapi kotoran kambing kan tidak najis, karena semua kotoran hewan yang halal untuk dimakan, maka najisnya itu, maka kotorannya tidak najis. Ya. Maka Nabi SAW sholat di kandang kambing sambil menunggu berdirinya Masjid Nabawi. Wa kana fi dzalika al-mirbat kuburun lil musyrikin. Tanah yang dibeli oleh Rasulullah SAW ketika itu terdapat kuburannya orang-orang musyrik. Wa fihi khirabun wa nakhlun. Terdapat ada sisa-sisa reruntuhan. Ada pohon kurma di tempat tersebut, di tanah tersebut. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikina fanubisat. Maka kuburan-kuburan orang-orang musyrik yang berada di tempat tersebut, di tanah tersebut yang akan dibangunkan Masjid Nabawi, maka Nabi perintahkan untuk apa? Dipindahkan, dikeluarkan kuburan-kuburan tersebut. Adapun sisa-sisa reruntuhan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diratakan, kemudian ditimbun. Adapun pohon-pohon kurma yang berada di tempat tersebut, fakuti, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Ditebang, dihilangkan pohon tersebut. Wa kanatil qiblatu ila Baitul Maqdis. Dan ketika itu Masjid Nabawi ketika dibangun, kiblatnya itu mengarah ke Baitul Maqdis, belum menghadap ke Ka'bah. Nanti setelah itu berapa bulan kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangun masjid? Kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bersemangat di dalam menginginkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi sahabat-sahabatnya untuk melakukan kebaikan.
Ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat, memotivasi sahabat-sahabat untuk membangun Masjid Nabawi, maka Rasulullah SAW itu ikut serta bersama sahabat-sahabat untuk membangun Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah SAW yanqulu ma'ahum al-labin wal hijara fi bunyanihi. Dan Nabi SAW ketika itu bersama sahabat, beliau mengangkat apa? Batu bata, ya, yang kemudian itu diletakkan untuk dibangun apa? Ya, Masjid Nabawi. Dan Nabi SAW ketika mengangkat batu bersama sahabat-sahabat yang lain, Nabi SAW membacakan syair kepada mereka. Nabi SAW mengatakan, hadzal himalu la himala Khaybar. Ini adalah pikulan, bukan pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Maksudnya ini pikulan apa yang mereka bawa dari bebatuan, kemudian batu bata. Ini maksudnya bawaan pikulan yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pikulan yang dibawa oleh orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Hada abarru rabbina wa adhar. Dan ini adalah sebaik-baik dan seutama-utama amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling suci dan amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pikulan yang kita bawa ini dari apa? Bebatuan, batu bata yang dipakai untuk membangun Masjid Nabawi. Jadi Nabi SAW memberikan apa? Motivasi kepada mereka. Kemudian Nabi SAW membacakan apa syair? Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya pahala yang terbaik adalah pahala yang diberikan ketika di hari kiamat. Farhamil ansara wal muhajirah. Rahmatilah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Nabi SAW juga membacakan Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang terbaik kecuali kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan akhirat. Fansuril ansara wal muhajirah. Berikanlah pertolongan kepada orang-orang Ansar dan kepada orang-orang Muhajirin. Nabi SAW juga membaca Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dalam kehidupan akhirat. Berilah ampunan kepada orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Jadi Rasulullah SAW memberikan semangat kepada sahabat-sahabat ketika itu, dan sahabat-sahabat kita itu mereka bersemangat dan berlomba-lomba di dalam membangun Masjid Nabawi. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu ketika membangun Masjid Nabawi. Beliau seorang sahabat yang bersemangat sekali di dalam membangun Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat ketika itu yang mereka yahmiluna labina, setiap sahabat membawa satu batu bata. Setiap sahabat membawa satu batu bata. Tapi Ammar bin Yasir yahmilu labinataini. Tapi Ammar bin Yasir begitu semangatnya dia di dalam membangun Masjid Nabawi, beliau itu membawa dua batu bata. Jadi sahabat-sahabat yang lain membawa satu batu bata, beliau membawa dua batu bata. Wa kana rajulan dhabitan fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan Ammar bin Yasir. Faja'ala yanfudhu at-turaba an ra'sihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perbuatan Ammar bin Yasir yang begitu semangatnya di dalam membangun Masjid Nabawi, yang beliau memikul dua batu bata, sedangkan sahabat-sahabat yang lain hanya membawa satu batu bata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan debu yang berada di kepala Ammar bin Yasir. Wa huwa yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, ya Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashabuk. Wahai Ammar, kenapa antum tidak membawa satu batu bata sebagaimana sahabat-sahabat yang lain membawa satu batu bata? Apa kata Ammar bin Yasir?
inni uridul ajra minallah ya Rasulullah, sesungguhnya aku menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibna Sumayyah, wahai putra Sumayyah, linnasi ajrun walaka ajrani. Wahai anak Sumayyah, putra Sumayyah, sesungguhnya orang-orang dapat satu pahala, antum dapat dua pahala. Insyaallah. Wa akhiru zalika syurbatun min laban. Dan akhir bekalmu sebelum meninggalmu, engkau akan minum seteguk dari air susu. Jadi sebelum meninggal nanti, perbuatan yang terakhir yang engkau akan lakukan adalah minum seteguk air susu. Dan itu terjadi ketika terjadi fitnah antara kubu Muawiyah dengan kubu siapa? Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berada di kubunya siapa? Kubunya Ali. Akhirnya beliau terbunuh. Setelah beliau minum segelas air susu, baru beliau terbunuh. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Berapa lama Masjid Nabawi itu dibangun? Masjid Nabawi dibangun itu selama 12 hari lamanya. Karena apa? Karena masjid yang dibangun oleh Nabi SAW tidak terlalu besar. Dan bahan-bahan yang dipakai untuk membangun Masjid Nabawi, jangan gambarkan dan bayangkan sebagaimana masjid yang kita pakai. Enggak, sederhana Masjid Nabawi. Makanya pembangunannya itu selesai hanya waktu yang sangat singkat, 12 hari. Firasuhu rimalu wa a'midatuhu juzu'un nakhli wa saqfuhu jaridun nakhli. Bayangkan Masjid Nabawi itu firasuhu rimal, lantainya saja itu cuma dari apa? Rimal itu apa? Dari tanah. Tidak pakai tehel seperti kita ini. Wa a'midatuhu juzu'un nakhl, dan tiang-tiang Masjid Nabawi dibuat dari apa? Hanya batang pohon kurma. Wa saqfuhu jaridun nakhli. Adapun atapnya terbuat dari apa? Pelepah kurma. Sederhana, makanya 12 hari selesai. Wa tuluhu, adapun panjangnya, mimma yalil qiblah illa muakhirihi mi'atu dhira'. Panjang Masjid Nabawi itu dari belakang sampai ke kiblatnya itu ada mi'atu dhira', ada 100 hasta. 100 hasta itu kalau satu hasta dia setengah meter, berarti kira-kira ada berapa? Ada 50 meter panjangnya Masjid Nabawi. Wal janibani mithlu dzalika audunahu, adapun lebarnya itu hampir sama dengan panjangnya, hampir 50 meter. Kira-kira seperti itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ukuran masjid kita berapa? 10 kali 10 ya. Besar Masjid Nabawi di masa Nabi. Itu pun setelah perang Khaybar, ketika kaum muslimin semakin banyak, Nabi SAW perluas lagi Masjid Nabawi. Di masa Abu Bakar itu penambahan tidak ada, karena Abu Bakar ketika itu memimpin hanya berapa tahun? 2 tahun kan? Belum memimpin sebagai khalifah. Dan beliau disebutkan dengan apa? Disebutkan dengan perkara-perkara yang harus diselesaikan. Banyaknya orang-orang yang murtad meninggalkan Islam. Maka beliau tersebutkan dengan hal-hal seperti itu, sehingga beliau tidak memperluas Masjid Nabawi. Nanti itu diperluas di masa kekhilafahan Umar Ibn Khattab. Itu pun di masa Umar Ibn Khattab tidak terlalu banyak yang dilakukan oleh Umar perubahan dari Masjid Nabawi. Dan Umar ketika itu mengatakan kepada orang-orang untuk
tidak menghiasi Masjid Nabawi. Jadi Umar di masa beliau melarang Masjid Nabawi itu dihiasi. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau Masjid Nabawi itu dihiasi terlalu indah, maka orang-orang tersibukkan lagi dengan keindahan masjid. Tidak lagi fokus beribadah, sholat di situ, bacaan Al-Quran di situ, tidak. Umar Ibn Khattab hanya mengatakan kepada mereka, akinnan nasa minal matari wa iyyaka an tuhammir wa tusaffir fataftinan nas. Umar Ibn Khattab mengatakan, akinnan nas minal matar. Sudah, tutupi saja Masjid Nabawi ini dari apa? Dari turunnya air hujan. Jadi bagaimana usahakan ini atap masjid ini tertutup dengan baik sehingga air hujan tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi, supaya orang-orang di dalamnya sholat dengan tenang. Kita tahu bersama kalau hujan turun Masjid Nabawi bagaimana beceknya luar biasa. Makanya kalau hujan turun kan Nabi SAW kalau sholat ada bekas-bekas becek di dahi Rasulullah SAW. Di masa Umar perintahkan untuk atapnya itu diperbaiki lagi supaya air hujan tidak masuk ke dalamnya dan orang-orang sholat dengan tenang. Ya. Wa iyyaka an tuhammir wa tusaffir. Dan hati-hati kalian untuk apa? Menghiasi masjid tersebut dengan warna-warna yang warna-warna yang membuat orang itu terkagum-kagum, warna merah, warna kuning, sehingga membuat manusia terfitnah dengan keindahan tersebut. Tapi di masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menambah perluasan Masjid Nabawi. Dinding-dinding masjidnya sudah terbuat dari tembok, dari bebatuan yang dipahat, ya, kemudian diplester dinding-dindingnya, kemudian tiang-tiangnya yang tadinya dari apa? Batang pohon kurma, itu kemudian dibuatkan dari batu-batu yang kemudian dipahat lagi. Kemudian atapnya itu ya, dibuat dari saj. Kenapa Utsman bin Affan membangun masjid dan kenapa Utsman bin Affan di masa belum memperluas lagi masjid, berperindah lagi itu masjid? Nah, ini Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan Utsman menambah masjid dan memperindah masjid karena pandangan beliau terhadap hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man bana lillahi masjidan kamifhasi qatatin au asgar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun apa? Walaupun masjid tersebut sebesar apa? Sarang burung. Kotot itu burung padang pasir ya, yang kalau dia bertelur dia buat sarangnya di mana? Di tanah, dia buat lubang kecil saja untuk telurnya itu. Nah, itu namanya kotot. Nah, siapa yang membangun masjid walaupun sekecil itu, Allah akan bangun apa untuknya? Rumah di dalam surga. Makanya Utsman itu perluas lagi Masjid Nabawi supaya mendapatkan keutamaan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Makanya beruntung orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, karena itu kebaikan yang tidak terputus, terus dia mengalir. Apalagi masjid tersebut ditegakkan di dalamnya apa? Ya, syiar-syiar Islam, sunnah-sunnah Rasulullah SAW diajarkan di dalamnya. Tentunya dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Tapi kita masuk di pembahasan tentang hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik di halaman 304. Hikmah yang dapat diambil dari sirah pada bagian ini adalah sebagai berikut. Pertama, memperlihatkan kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela keluar di pagi hari untuk menunggu kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jika bukan karena teriknya matahari, niscaya mereka tidak akan kembali ke rumah mereka. Mereka adalah para salafus saleh dan panutan kita. Mengedepankan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada yang lain adalah wajib bagi setiap muslim. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba sehingga aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintainya daripada keluarga dan hartanya serta dari manusia seluruhnya. Kecintaan sahabat yang luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilihat dari perkataan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, saya tidak pernah melihat penduduk Madinah merasa gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengekspresikan cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan mengikuti apa? Sunnah-sunnahnya, melaksanakan apa yang beliau perintahkan serta menjauhi apa yang dilarangnya. Itu bentuk dari cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering menyampaikan pesan-pesan Islam di sebuah pohon kurma. Ada batang pohon kurma yang di situ Nabi bersandar menyampaikan apa? Khutbah. Maka ketika orang-orang melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, bagaimana kalau kami buatkan apa? Mimbar untukmu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya kalau kalian inginkan ya silakan buatkan mimbar. Setelah itu dibuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. Mimbar ini terletak, kita tahu ya, mimbar yang kata Nabi, salah satu keutamaan mimbar, ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbar dengan rumahku ada apa? Rawdah. Tahu rawdah? Taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini nanti akan berada di atas telagaku di hari kiamat nanti. Jadi mimbarnya Nabi itu punya keutamaan. Setelah dibuatkan mimbar, Nabi pakai untuk menyampaikan apa? Pesan-pesan agama, pesan-pesan Islam. Nabi berkhutbah menggunakan mimbar tersebut. Ketika Nabi menyampaikan khutbah di atas mimbar yang telah dibuatkan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka terdengar apa? Tangisan dari batang pohon kurma. Dan sahabat-sahabat mendengarkan tangisan tersebut seperti tangisan anak kecil. Maka Nabi SAW turun dari mimbarnya ketika berkhutbah, dan Nabi SAW mendatangi pohon kurma tersebut seraya Nabi usap dan Nabi peluk pohon kurma tersebut. Makanya sebagian salaf mengatakan, coba lihat, kalau pohon saja bisa rindu kepada Rasulullah SAW, nah bagaimana kita sebagai umatnya? Tentunya lebih rindu kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita praktekkan dari sunnah-sunnah Nabi ini menjadi sebab yang dengannya kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita dimusuhi, kita dicela, kita difitnah, bersabar. Karena yang kita harapkan dari apa yang kita terapkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW tidak lain untuk mendapatkan ridha Allah yang dengannya kita bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keluarnya para sahabat radhiyallahu taala anhu untuk menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah isyarat perintah untuk menyambut orang-orang besar, menghormati dan memuliakannya seperti para pemimpin atau orang
tua. Semua itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, seorang kakek datang dan ingin melihat Nabi SAW, ingin menemui Nabi SAW. Lalu mereka melapangkan jalan untuknya. Kemudian Nabi SAW berkata, tidak termasuk dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Disebutkan juga dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak dan tidak mengetahui kemuliaan orang tua. Ketiga, ketika sahabat radhiyallahu taala anhum mengetahui kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, mereka bergegas keluar untuk menyambutnya dan diiringi dengan suara takbir karena gembira. Ini pernah kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh siapa? Anas bin Malik. Ketika anak-anak kecil keluar dari rumahnya, gadis-gadis yang dipingit keluar dari rumahnya, pembantu-pembantu, budak-budak keluar dari rumahnya, hanya ingin melihat siapa? Nabi SAW. Yukabbirun, mereka bertakbir, ucapkan Allahu Akbar, saking gembiranya dengan kedatangan Rasulullah SAW. Kebiasaan seorang muslim adalah ketika ada sesuatu yang menggembirakan dan mengagumkan, mereka bertakbir membaca Allahu Akbar dan bertasbih membaca Subhanallah, sebagaimana bertakbirnya para sahabat dengan keislaman Umar ibn Khattab. Keempat, ketika Rasulullah SAW sampai di Kuba, beliau singgah di rumah Kulsum bin Hadam karena ia sebagai pemuka dan tokoh dari kabilahnya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap orang tua, serta bentuk akhlak atau adab baik yang semestinya tidak boleh hilang dari hati orang-orang muslim. Kita diajarkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menghormati orang tua. Yang kelima, etika yang bagus dari Rasulullah SAW terhadap pemuka kabilah Ansar yang ditemuinya ketika beliau dalam perjalanan antara Kuba dengan Madinah. Mereka mempersilakan untuk singgah di tempat mereka dan mereka siap memberi pertolongan dan bantuan. Namun Rasulullah SAW memohon maaf kepada semua dengan mengatakan, biarkanlah unta tersebut menentukan pilihannya, karena sesungguhnya dia sedang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga ketika beliau sampai di Madinah, beliau dimintakan dan dipersilakan oleh sebagian sahabat untuk singgah di tempatnya. Beliau menjawab, dia, yakni beliau sendiri, akan singgah di mana kendaraannya berhenti. Ungkapan seperti ini tidak akan melukai atau menyakiti hati si penawar, bukan pula sebagai bentuk ketidaksukaan beliau untuk menyinggahi tempat mereka. Itulah akhlak beliau yang sangat agung dan mulia, seperti digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ingin menolak sesuatu dan tidak ingin menyinggung perasaan teman, ya tolak dengan cara halus. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, menjelaskan tentang keutamaan Abu Ayyub Al-Ansari ketika Rasulullah SAW menetap di rumahnya hingga beliau selesai membangun rumahnya, lalu kemudian beliau pindah. Ini kita sudah gambarkan pada pertemuan sebelumnya bagaimana kemuliaan akhlak siapa? Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana suami istri mengagungkan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, setibanya Rasulullah SAW di Madinah, beliau terlebih dahulu membangun masjid daripada rumahnya sendiri. Ini saya sudah sampaikan. Dan saat itu beliau tinggal bersama Abu Ayyub, lalu kemudian membangun rumahnya. Hal ini menunjukkan beberapa perkara yang penting. Pertama, pentingnya masjid dalam Islam, yaitu dapat melaksanakan beberapa kewajiban, antara lain yaitu untuk berta'abud, beribadah. Ini kan fungsi-fungsi masjid kan? Kita sudah sebutkan, untuk berta'abud di dalamnya, beribadah sebagai tempat ibadah untuk sholat berjamaah, tempat beriktikaf atau yang semisal dengannya, tempat kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin melalui majelis ta'lim.
Kedua, berikutnya masjid sebagai tempat penyuluhan dan bimbingan, seperti tempat mengajar dan belajar, pengajian, memberikan fatwa, dan untuk mendengar pendapat orang lain serta memberikan bimbingan kepadanya. Ketiga, fungsi sosial dan kemasyarakatan, yaitu dengan adanya masjid akan terjalin perkenalan dan keakraban antara penduduk desa dan sekitarnya, sehingga tercipta apa? Ukhuwah Islamiyah yang baik antara masyarakat, antara umara dan ulama, antara pemerintah dengan ulamanya, antara pemerintah dengan rakyatnya, antara si kaya dan si miskin. Akan terjalin di mana? Di masjid. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua, pentingnya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW tidak menunda-nunda pembangunan masjid atau mendahulukan pembangunan rumahnya daripada masjid. Akan tetapi beliau lebih dahulu membangun masjid di Kuba, kemudian sesampainya beliau di Madinah, beliau juga lebih dahulu membangun masjid sehingga orang-orang pun berkumpul untuk sholat berjamaah di sana bersamanya. Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadisnya mengenai keutamaan sholat berjamaah, termasuk juga diantaranya sholat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan ketika terjadi perang yang dikerjakan secara bersama-sama, seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 102. Karena pentingnya, bahkan Rasulullah SAW pun tidak memberikan dispensasi bagi orang buta yang tidak memiliki pemandu untuk tidak sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah itu sesuatu yang sangat penting, ya, wajib bagi laki-laki. Bahkan orang buta pun tidak diberikan keringatan. Nabi mengatakan, apakah engkau mendengarkan azan? Iya ya Rasulullah. Kalau begitu wajib penuhi panggilan azan, datang ke masjid, tidak ada alasan. Nah, bagaimana dengan kita, ya, yang bisa melihat, tubuh yang masih masya Allah sempurna? Bagian C-nya, keutamaan membangun masjid. Hal itu terlihat pada bersegeranya Rasulullah SAW membangun masjid, dan hal itu menunjukkan betapa penting dan utamanya perbuatan tersebut karena memberikan manfaat bagi orang banyak dan untuk menunjukkan eksistensi Islam itu sendiri. Yang kedelapan, kerjasama Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam membangun masjid. Hal itu menunjukkan tentang kerendahan hati beliau. Beliau seorang pemimpin, beliau motivasi sahabat-sahabat. Bukan berarti juga Nabi cuma duduk melihat sahabat membangun masjid, tapi Nabi ikut serta membangun masjid. Nabi mengangkat batu, ya. Hal itu menunjukkan tentang kerendahan hati beliau, tawaduknya beliau. Bahkan beliau pun memikul sendiri batu bata. Selain itu beliau membantu para sahabat dalam pekerjaan tersebut karena keinginan beliau supaya tegaknya masjid. Beliau bekerja keras bagaikan orang upahan, bagaikan kuli bangunan, kerja, betul-betul kerjaan Nabi, dan dibantu oleh sahabat-sahabatnya. Kesembilan, faedah yang kesembilan, kerjasama Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam membangun masjid menggambarkan teladan yang baik dalam setiap aktivitas kerja. Oleh karena itu, bagi setiap individu muslim, apabila menyuruh seseorang kepada kebaikan, hendaklah ia menjadi orang pertama yang melakukannya. Ya, kalau ketua DKM di sini, ketua takmirnya, kalau dia perintahkan untuk kerja bakti, maka yang duluan datang siapa? Ketuanya. Ketuanya yang datang duluan. Dia yang pegang skopnya, dia yang pegang parangnya, ya, semua dia yang kerja duluan, baru anak buahnya. Nah, jangan juga anak buah kasih biar ada ketua tuh. Nah, itu teladan Nabi SAW ketika memotivasi sahabat-sahabat untuk membangun Masjid Nabawi. Nabi juga kerja bersama sahabat-sahabat dengan syair-syair. Nabi bersenandung membaca syair-syair yang tadi yang kita sebutkan. Nabi motivasi sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk bekerja. Begitu juga ketika menyuruh seseorang untuk meninggalkan sesuatu, maka hendaknya ia orang yang pertama meninggalkannya. Nah, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa langkah awal yang diambil oleh Nabi SAW setiba beliau di kota Madinah adalah membangun
masjid, baik itu Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi. Setelah itu langkah kedua yang diambil oleh Nabi apa? Nah ini kata penulis apa? Menjalin tali persaudaraan antara kaum muhajirin dengan ansor. Jadi dipererat ukhuwah antara muhajirin dan ansor. Tapi sebelum kita sebutkan ini, langkah kedua yang diambil oleh Nabi menguatkan ukhuwah persaudaraan antara muhajirin dan ansor, kita akan sebutkan dulu satu perkara yang berkaitan dengan Fadailul Madinah. Apa itu Fadailul Madinah? Keutamaan Madinah. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa qad syarafatil Madinatu bi hijratihi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menyebutkan sungguh syarafatil Madinah al-Munawwarah itu memiliki kemuliaan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah sebelumnya bernama apa? Yathrib. Dulunya kota yang berpenyakit sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau orang datang ke situ pasti sakit. Kena penyakit apa? Humma, demam tinggi. Maka ketika Nabi datang berhijrah ke tempat ini, Nabi berdoa kepada Allah agar menghilangkan penyakit ini. Dipindahkan ke mana? Ke Juhfah. Kenapa dipindahkan ke Juhfah? Karena Juhfah ini tempatnya apa? Orang-orang Yahudi. Ibnu Katsir mengatakan, wa qad syarafatil Madinatu bi hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa sarat kahfan li awliyaillah wa ibadihi salihin wa ma'kilan wa hisnan mani'an lil muslimin wa darahudan lil alamin. Jadilah kota Madinah sebagai tempat di mana kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, mereka mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hudan lil alamin, tempat di mana petunjuk untuk semesta alam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah bersabda, innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Artinya Madinah adalah tempat yang terjaga. Ketika terjadi fitnah, iman itu akan kembali ke kota Madinah karena dia pusat keimanan. Walaupun kita katakan Mekah juga pusat keimanan, tapi Madinah tempat di mana Nabi SAW menyebarkan keislaman. Maka ketika itu masih apa? Dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan. Nabi membangun kekuatan di mana? Di Madinah. Nabi membuatkan sahabat-sahabat di mana? Di Madinah. Nabi mengajarkan sahabat-sahabat di mana? Di Madinah. Setelah itu sahabat-sahabat keluar dari kota Madinah menyampaikan Islam, menyebarkan Islam. Ya sampailah di Gorontalo ini Islam. Maka Islam itu akan kembali ke kota Madinah. Iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular itu kembali ke sarangnya. Dan alhamdulillah Madinah itu akan selalu terjaga, kemurnian Islam selalu terjaga. Ya. Teman-teman sekalian, sebuah pertanyaan. Mana yang paling mulia, yang paling utama? Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah yang paling utama? Nah, mana yang paling utama, Mekah atau Madinah? Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa qad infarada al-Imam Malik rahimahullahu taala an baqiyatil a'immatil arba' bitafdhilil Madinati ala Makkah. Jadi ada silang pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik berpendapat, dan beliau salah satunya ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah Madinah daripada Mekah. Oleh karena itu Imam
Malik rahimahullah ta'ala disebut dengan apa? Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Apa itu Darul Hijrah? Tempat hijrah. Maksudnya apa? Madinah. Imamnya kota Madinah. Karena beliau tidak meninggalkan kota Madinah. Beliau tidak mau keluar dari kota Madinah karena keutamaannya. Jadi hadis-hadis yang nanti kita akan sebutkan di antaranya tadi, bahwa keimanan itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Apalagi di Masjid Nabawi, di Madinah itu ada masjid apa? Nabawi. Nabawi sendiri kan ada keutamaannya. Salat di Masjid Nabawi, kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hada afdol min alfi salatin fi masjiwa. Salat di masjidku ini, kata Nabi SAW, itu lebih utama daripada salat di selain Masjid Nabawi sebanyak berapa? 1000 kali lipat. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram. Kalau di Masjidil Haram itu lebih utama, lebih baik min mi'ati alfi salatin fi masjiwa. Lebih baik dari apa? Orang yang salat di selain Masjidil Haram di Mekah. Berapa? 100.000 kali lipat. Jadi ada Masjid Nabawi di dalamnya. Imam Malik tidak mau keluar. Dan Nabi SAW kalau itikafnya di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Nah, itu dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Malik yang mengatakan bahwa Madinah itu lebih utama daripada Mekah. Adapun para ulama yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya, dan ini pendapatnya jumhur ulama, wal masyhuru anil jumhuri anna Makkah afdal minal Madinah, bahwa Mekah lebih utama dari Madinah. Wa qad istadalla al jumhuru ala dzalika bi adillatin yatulu dzikruha hahuna. Jumhur ulama berdalil dengan dalil yang sangat banyak. Kalau kita mau sebutkan ini sangat panjang ini. Tapi wa ashharu dalil yang paling masyhur yang dipakai oleh jumhur ulama, apa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah wa ghairuhuma bisanadin sahihin an Abdullah bin Adi bin Al-Hamra, bahasanya beliau mengatakan annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu li Makkah. Nabi ketika diusirkan dari Makkah, beliau kan pernah mengatakan sebuah ucapan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah engkau ini Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah. Nabi mengatakan engkau sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau adalah sebaik-baik tanah dan dan engkau adalah sebaik-baik tanah atau tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Kalau sekiranya aku tidak diusir, sungguh aku tidak akan keluar meninggalkan engkau. Nah, ini dalil jumhur ulama yang dipakai bahwa Mekah itu lebih bagus, lebih utama daripada apa? Daripada apa? Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang keutamaan Masjid Nabawi atau kota Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan man sammal Madinata Yathrib falyastaghfirullah hiya taubatun. Siapa yang menamai Al-Madinah dengan Yathrib. Yathrib itu kan nama dulu sebelum Nabi hijrah. Yathrib itu kan artinya kan sesuatu yang tidak bagus. Dan Nabi itu tidak suka dengan sesuatu dari nama yang tidak bagus. Nabi suka yang indah-indah. Maka Nabi katakan siapa yang menamai Al-Madinah Munawwarah sekarang ini dengan apa? Yathrib. Nabi katakan fal yastaghfirullah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Hiya taubatun. Dia adalah taubah, dia adalah taubah. Nama lain dari apa? Masjid
nama lain dari Madinah. Nabi juga mengatakan Madinah dengan Thaibah. Tobah dan Thaibah diambil kata tib, yang bagus, yang indah. Dan Nabi SAW tidak mau yang jelek. Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan Madinah, man akhafa ahlal Madinah akhafahu Allah azza wa jalla. Siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia pun merasa takut. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, dan bagi dia laknat Allah. Begitu juga laknatnya malaikat-malaikat dan laknatnya seluruh manusia. Ini hati-hati kalau antum berada di kota Madinah, antum menyakiti penduduk Madinah. Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Orang yang suka menyakiti penduduk Madinah tidak akan Allah terima ibadahnya yang sunnah ataupun ibadahnya yang sifatnya wajib. Bahaya ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada ahlal Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Man arada ahlal Madinah bisu'in, siapa yang ingin melakukan keburukan kepada orang Madinah, adzabahullahu kama yadzubul milhu fil ma'. Allah akan leburkan dia sebagaimana air garam yang lebur di dalam air. Artinya memang Allah akan siksa dia dalam kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana air garam yang lebur di dalam air. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, apalagi antum memfitnah penduduk Madinah dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Belajar di kota Madinah nanti jadi Wahabi, jadi teroris, suka isap darah orang lain. Hati-hati fitnah itu. Kita takutkan apa? Karena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah dengan keutamaannya, Nabi SAW menyebutkan apa? Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah. Siapa di antara kalian yang mampu untuk mati di kota Madinah, maka lakukan. Kalau bisa mati di Madinah, maka mati di Madinah. Kenapa? Fa inni asfa liman mata biha. Karena aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mati di kota Madinah. Punya keutamaan. Minta kepada Allah itu, ya Allah, matikan aku di kota Madinah ya Allah, supaya dapat syafaatnya Nabi bagi siapa yang mati di kota Madinah. Jadi ketika antum berangkat umroh, berangkat haji nanti, berdoa, ya Allah matikan aku di Madinah, ya, supaya antum tidak pulang lagi ke Gorontalo. Iya, antum siap mati di kota Madinah? Siap. Masya Allah. Ini keutamaannya. Dan itu yang dilakukan oleh Umar. Cita-cita Umar itu ingin mati di kota Madinah dan mati sebagai seorang yang syahid. Maka orang-orang kan heran ketika Umar berkata, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Umar ya. Doanya Umar ini. Hafal doa Umar ini. Umar pernah berdoa meminta kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku berupa apa? Syahadah. Apa itu syahadah? Mati syahid. Fi sabilika, di jalanmu ya Allah. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di kota nabimu sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Madinah. Orang-orang kan heran. Kok bisa? Umar mati apa? Minta apa? Mati syahid. Syahidnya di mana? Kota Madinah. Kenapa orang-orang heran? Mati syahidnya di kota Madinah. Kenapa? Karena tidak mungkin mati syahid di kota Madinah. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin kuat. Kalau mau mati syahid, ya di luar kota Madinah pergi berjihad. Kan begitu.
Maka doa Umar, ya Allah berikan aku mati syahid dan jadikan kematianku di mana? Di kota Nabimu. Jadi mati syahid pertama, permintaan pertama. Kedua, matinya itu di kota Nabi. Orang-orang kan tidak mungkin ini, tidak mungkin. Jadi kalau Umar ingin mati syahid, keluar berjihad dulu. Karena di Madinah aman, punya kekuatan mereka. Tidak ada orang-orang musyrik. Tidak ada yang berani ganggu kaum muslimin, kuat. Tidak mungkin terjadi jihad di kota Madinah. Harus keluar. Tapi Allah berkehendak, Allah kabulkan permintaan Umar. Mati syahid di kota Madinah dalam keadaan apa? Melaksanakan sholat subuh, lagi mengimami kaum muslimin. Tiba-tiba Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar ibn Khattab. Mati syahid dan matinya di kota Madinah dan dikuburkan dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan ketika berbicara tentang apa? Tentang keutamaan Madinah. Beliau SAW mengatakan, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melakukan bid'ah di kota Madinah dan memberikan perlindungan kepada pelaku bid'ah, pelaku kezaliman di kota Madinah, maka bagi dia laknat Allah, laknatnya malaikat dan laknatnya seluruh manusia. La yaqbalu minhu yaumal qiyamah adlun wala sarfun, dan tidak akan diterima dari orang tersebut siapa? Pelaku bid'ah yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama di kota Madinah. Makanya kalau antum melakukan ibadah haji, ibadah umroh, yang bid'ah yang di daerah antum jangan bawa di sana. Hati-hati antum kena ancaman hadis ini. Dan siapa yang memberikan pertolongan kepada pelaku bid'ah, pelaku kezaliman, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknatnya malaikat dan seluruh manusia. Bahkan tidak akan diterima dari orang tersebut ibadah wajib dan ibadah sunnah. Rugi dia. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikatun yahrusunaha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di setiap jalan kota Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Makanya kata Nabi SAW, ya, ya'tiha dajjalu fayajidul malaika yaruhsunaha. Di jalan-jalan kota Madinah itu dijaga oleh malaikat-malaikat. Ketika datang Dajjal di akhir zaman nanti, maka Dajjal pun mendapati malaikat-malaikat yang menjaga kota Madinah sehingga Dajjal tidak akan masuk ke kota Madinah. Ini salah satu keutamaan kota Madinah yang dimana Dajjal tidak akan masuk ke dalamnya, tidak akan masuk ke dalam Dajjal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan Madinah, bahwasanya di dalam kota Madinah itu ada apa? Jabal Uhud, yang kata Nabi, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung yang kami mencintainya dan gunung ini pun mencintai kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tanfi nasa kama yanfil kiru khabasal hadid. Sesungguhnya kota Madinah itu bisa mengusir manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang jelek, sebagaimana alat pandai besi yang menghilangkan karat dari besinya. Makanya orang-orang buruk yang ada di kota Madinah itu tidak akan bertahan lama. Tidak akan lama mereka di kota Madinah. Itu akan diusir oleh kota Madinah. Sebagaimana alat pandai besi yang menghilangkan karat dari besinya, akan terusir mereka. Dajjal tidak akan masuk di mana? Kota Madinah, karena kota Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat. Semua tempat dimasuki oleh Dajjal kecuali satu, Mekah dan Madinah. Itu terjaga, tidak akan masuk. Jadi orang-orang yang berada di Madinah itu aman.
tidak akan terkena fitnah Dajjal. Tapi ingat, orang-orang yang ada di kota Madinah itu akan terfitnah dengan Dajjal, orang-orang buruk yang ada di kota Madinah, sehingga mereka akan keluar. Tetap mereka akan keluar meninggalkan Madinah menuju Dajjal, kecuali orang-orang yang beriman, yang kuat keimanannya. Nah, ini juga salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Malik yang menunjukkan bahwasanya Madinah itu punya keutamaan, dan di Madinah lebih tenang, orang akan mendapatkan apa? Ketenangan. Makanya kalau antum ada yang pernah pergi umroh, merasakan bagaimana perbedaan Makkah dengan Madinah? Ada? Belum? Yang di sini belum pernah? Belum ada ya? Insyaallah ana doakan antum kita semua insyaallah bisa melihat kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antum bisa rasakan bagaimana perbedaan Makkah Madinah. Orang lebih tenang di Madinah daripada Makkah. Lebih aman ya, di Madinah. Hati itu tenang di kota Madinah. Saya kalau mau berangkat umroh tidak mau lama-lama di Makkah. Habis tawaf, tahallul, pulang ke Madinah. Tidak mau lama-lama di Makkah. Tidak tahu kenapa. Saya lebih tenang di Madinah daripada Makkah. Walaupun Makkah juga ada keutamaan tersendiri, apalagi sholat di Masjidil Haram, tapi orang lebih suka di Madinah daripada di Makkah. Ya begitulah, karena dia kota Rasul, kota yang sudah didoa oleh Allah, kota yang Nabi SAW telah berdoa untuk keberkahan kota Madinah. Tapi ini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sedikit tentang keutamaan kota Madinah, yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang langkah kedua yang diambil oleh Nabi. Apa itu? Mempersaudarakan antara muhajirina dan al-ansar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.